kita angkat, yaitu peranan pemuda dalam menghadapi new normal pasca pandemi COVID-19, khususnya di daerah Papua Barat. Nah, seperti yang kita ketahui, pemuda itu adalah salah satu bagian terpenting dari sejarah kemerdekaan Indonesia. Baik itu melalui organisasi-organisasi pergerakan, ide, dan gagasan yang mempunyai kekuatan lahirnya perlawanan. Sampai sekarang ini, pemuda memiliki peranan penting dalam perjalanan Indonesia, salah satunya dalam menghadapi era new normal pasca pandemi COVID-19. Untuk itu, di sini bersama saya sudah hadir para narasumber, narasumbernya yang sangat luar biasa. Ada Bapak Salmen Padang, yaitu yang dia lahir pada 28 Maret 1996, beralamat di Kuta Jonga, Kecamatan Sempat Rube, Kabupaten Papua Barat. Beliau juga mempunyai pengalaman organisasi dimulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, yaitu sebagai Ketua DPK Gemeni Fakultas Teologi IAKN Tarutung. Kemudian di tahun 2017 sampai tahun 2019 menjabat sebagai Ketua DPC Gemeni Taput 2019 sampai 2020, pembina Perpulungan Mahasiswa Kristen Papak tahun 2020 sampai tahun 2021, Ketua DPC GPM Papua Barat, dan kemudian dengan Bapak Paulus Peringatan Gulo, jabatan organisasi di tahun 2016 sampai tahun 2018 menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sisingamangaraja ke-12 Tapanuli Utara 2016 sampai 2017, menjabat sebagai Sekretaris DPK Gemeni Unita 2017 hingga 2019, menjabat sebagai Sekretaris DPC Gemeni Tapanuli Utara 2017 hingga 2018, bergabung Persma Universitas Sisingamangaraja ke-12 Tapanuli Utara 2018 hingga 2019, Wakabit Organisasi DPD Gemeni Sumut 2019 hingga 2021, Ketua DPD Gemeni Sumut. Dan kemudian ada juga narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Henry Limbong. Seperti CV yang hingga saat ini masuk, nama lengkap Henry Rehab Perningotan Limbong SST, tanggal lahir 16 Maret 1992, yang beralamat di Desa Kutadame, Kecamatan Kerajaan. Pengalaman organisasi di tahun 2014 sampai tahun 2016, menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM STPP Medan. Pelatihan atau diklat atau seminar di tahun 2018 hingga 2019, memiliki jenis pelatihan pendidikan dan pelatihan pertanian internasional yang diadakan di AICA. Ini Israel maksudnya Pak ya? Ya, berarti narasumber kita ada juga dari Israel. Kemudian di tahun 2017, pelatihan teknis budidaya ikan diadakan di UPTD Budidaya Ikan Propsu. Di Agustus 2016, diklat dasar fungsional penyuluh pertanian ahli diadakan di Pusluhutan. Agustus 2016, sertifikasi kompetensi penyuluhan pertanian diadakan di Lembaga Sertifikasi Profesi Pertanian. Agustus 2015, Seminar Nasional Inovasi Teknologi Budidaya Padi. Dan di November 2013, diklat kepemimpinan STPP Medan. Nah, kemudian ada salah satu lagi narasumber kita hadirkan dari Ketua Gugus Pramuka, yaitu Bapak Rudi Saputra Ginting. Beliau juga masih muda ya Pak. Lahirnya tanggal 28 Maret 1991, beralamat di Jalan Cikandang Jandi, Salak, Kabupaten Papua Barat. Organisasi yang pernah diikuti tahun 2018 hingga tahun 2021, Pamong Sakap Bayangkara Polres Papua Barat. 2019 hingga 2020, pemangku adat pramuka sekolah tinggi olahraga dan kesehatan Bina Guna Medan.
Di 2020 hingga 2021 menjadi Ketua Gugus Tugas Pramuka Peduli Kawarcak Papua Barat. Nah, demikianlah para narasumber kita CP yang masuk hingga saat ini, dan untuk Bapak Pesalmen Padang, gimana menurut Bapak ini dari perspektif organisasi, upaya apa yang dilakukan pemuda dalam menghadapi new normal pasca pandemi COVID-19 ini, khususnya di daerah Papua Barat? Terima kasih. Sebelumnya sambutlah saya dengan sambut salam kita dari Pak Johan Takrina. Selamat sore. Panitia sudah membuatkan satu tema, yaitu tentang peranan pemuda dalam menghadapi new normal. Berbicara tentang pasca COVID-19 atau kita sekarang dengan menuju new normal, banyak memang perubahan daripada tatanan masyarakat. Dan tugas daripada pemuda, bagaimana kita menafsirkan tatanan masyarakat itu sehingga memberikan perubahan-perubahan yang signifikan. Artinya di situ bahwasanya pemuda pada saat ini harus lebih agresif lagi untuk memberikan perubahan-perubahan terhadap negara kita Indonesia, terkhususnya Papua Barat. Jadi untuk itu, apa sih yang dilakukan oleh organisasi untuk menghadapi new normal? Artinya di sini sebagai new normal, organisasi sekarang ini ada sebagian organisasi, salah satu dari stakeholder dari pemerintahan adalah maunya memberikan dan membantu pemerintah untuk mensosialisasikan protokol daripada kesehatan. Jadi untuk itu kepada kita organisasi, saya rasa jawaban konkret daripada pertanyaan moderator ini, DPM sudah melakukan ini gitu loh. DPM sudah melakukan hal konkret sosialisasi untuk menghadapi new normal di kalangan pemuda. Saya rasa konkretnya sosialisasi yang dilakukan organisasi adalah bentuk satu konkretan dari organisasi untuk menunjukkan eksistensinya terhadap pemerintah sebagai mitra kerja daripada pemerintahan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Pesalmen Padang. Kemudian kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Paulus Peringatan Bulu SH. Selamat sore, Johan Takrina. Nah, melihat situasi yang saat ini kita hadapi, itu pandemik COVID-19 ataupun yang dikatakan virus corona, kita harus perlu tahu ada berbagai sumber saat ini mengatakan ini bukan virus tapi bakteri. Nah, bagaimana itu bisa kita menyampaikan kepada masyarakat? Tentunya dalam suatu wadah organisasi kita harus mengadakan sosialisasi. Sampai saat ini, kalau kami melihat dari DPD Gemini Sumatera Utara, pemerintah masih belum siap untuk menghadapi yang namanya virus corona atau pandemi COVID-19. Nah, saat ini Sumatera Utara, terkhususnya Papua Barat, kita masih belum melihat bagaimana agresivitas yang namanya new normal. Nah, kalau kita ejak daripada kata-kata new normal itu adalah selamatkan diri sendiri. Nah, bagaimana sikap seorang organisatoris di situ melihat bahwasanya pemerintah tidak sanggup, Nah, pemuda sampai saat ini harus berani mengambil alih. Artinya, pun tidak ada perintah dari pemerintah, namun tersentuhlah hatinya untuk mengambil sebuah momen, ya, mempromosikan apa itu new normal, agar masyarakat ini tatanannya bisa langsung dirasakan. Sebelum pandemi COVID-19 kita masih berkehidupan normal, ya, pergi kerja, berjumpa dengan kawan. Nah, saat ini kita lebih berbasis daring, apa-apa via meeting Zoom, apa-apa belanja online. Nah, pertanyaannya, sudah siap nggak pemuda sekarang menjadi sang motivator dan eksekutor daripada hal ini, tatanan zaman saat ini? Itu kembali kepada diri kita masing-masing. Saya melihat di sini adalah di Papua Barat pemudanya agresif untuk melakukan sosialisasi tentang new normal, walaupun Sumatera Utara sebenarnya masih belum dikatakan new normal, masih menuju. Itu perlu kita pahami dulu. Sumatera Utara masih menuju, belum new normal.
Yang new normal itu masih 4 provinsi kabupaten kota. Nah itu masih new normal karena kenapa? Jawa sentris itu kan di situ pusat ekonomi. Nah kalau nggak diberlakukan yang namanya new normal, maka ekonomi Indonesia akan goyang. Apa sih peran pemuda di situ? Seperti yang saya bilang tadi, peran pemuda itu adalah bagaimana mensosialisasikan, memberitahukan kepada masyarakat dan sesama pemuda bagaimana tatanan kehidupan setelah era COVID-19 ini, yang seperti kita lihat dengan berbasis intelektual dan teknologi, yang berbasis dengan online. Maka mau tidak mau pemuda khususnya yang di Papua Barat maupun Sumatera Utara harus menerima tatanan zaman seperti itu. Nggak ada kata tidak, mau tidak mau wajib. Nah itu aja dulu moderator yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih. Ya sate, jual Banta Karina. Ya jadi secara seorang pemuda yang kebetulan tinggal di Papua Barat, jadi saya memberikan apresiasi kepada GPM di era new normal ini. Kita langsung spesifikkan di pemuda Papua Barat, karena saya adalah penggiat pertanian dan memang saya lebih suka dipanggil petani muda. Dan sekarang saya, ya petani muda, dan sekarang saya mulai menggagas bagaimana lahirlah generasi bosan pogos. Itu bahasa Pak pogos artinya miskin. Jadi lahirlah generasi yang bosan, nggak mau lagi gitu. Jadi semoga kedepannya kita menuju ke sana seiring dengan new normal ini. Karena kenapa? New normal jangan dilihat hanya dari sisi bencananya. Ternyata ada beberapa peluang di sana yang lahir. Jadi misalnya dulu petani jahe dulu hanya menjual 14.000. Ketika COVID dia bahkan naik sampai 40.000. Nah, jadi itu kan, jadi kita jangan melihat hanya sisi bencana ini. Terus kemudian apa sih yang harus anak muda lakukan? Apa sih anak muda Papua Barat yang harus lakukan di new normal? Pertama saya rasa persiapan dulu. Mustahil kita berbuat sesuatu tanpa persiapan di orangnya dulu, anak mudanya. Merujuk kepada mental, mindsetnya, terus kemauan merubah diri, terus melihat hal yang spesifik. Misalnya seperti saya, orang pertanian, penggiat pertanian, yaudah main di pertanian. Karena manusia sudah terlahir dengan talentanya masing-masing. Mohon maaf, di luar negeri saya tidak pernah menjumpai misalnya dia jurusan olahraga seperti abang kita ini, tapi dia pintar nyanyi. Jarang saya jumpai di sana. Oke, terus yang kedua, peluang. Nah, peluang berasal dari ada 3. Pertama, keterbatasan. Di Papua Barat mungkin saja kita terbatas, tetapi itu peluang. Terus yang kedua, ada potensi. Terus yang ketiga, ada prospek. Jadi peluang itu akan kelihatan kecil. Nah, ketika kita zoom, itu maka semua titik-titik di peluang itu akan kelihatan. Terus yang ketiga, pra-eksekusi. Jadi sebelum mengeksekusi peluang, kita perlu namanya pembenahan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jadi kalau sudah skillnya siap, supportingnya siap, artinya dari diri sendiri, dari skill tadi, terus pihak luar, itu akan gampang mengeksekusi peluang-peluang yang ada. Jadi mungkin nanti akan kita bahas di sesi selanjutnya. Untuk saat ini, itu dulu saya sampaikan. Terima kasih, Jual Banta Karina. Selamat sore semua, Jual Banta Karina. Ya, pertama sekali saya mengucapkan banyak terima kasih ya pada Dinda kami, Bung Salmen Padang ya, yang menemui saya ketika di posko kami ya, yang mengajak kita untuk bergabung. Saya langsung, inilah yang kita tunggu ya, dalam arti ya bukan apa ya, kalau Bung Salmen sampai saat ini kalau dibilang bukan karena beliau di sini, kalau untuk pemuda masih saya akui di skop Kabupaten Papua Barat ya, karena sepak terjang Bung pun sudah ya jauh lah kita bilang kan gitu. Ketua DPD GMNI Sumut ya, yang sudah mau memberikan waktunya ke sini.
dan Pak Henry Limbong ya untuk masalah pertanian kita, ekonomi. Ya, saya sedikit saja Kak semua tentang peran new normal. Saya berbicara tentang di Pramuka ya. Pemuda di Papak Barat ini, kalau bisa kita bilang tidak ada takutnya, sama seperti bilang Sumatera Utara, ya kan gitu. Walaupun kita bilang di Papak Barat ini masih dibilang zona hijau atau tidak ada sama sekali yang terjangkit oleh virus corona. Ya, kenapa kami bilang? Kami ada yang bilangnya kerja nyata, yaitu kerja sambil wisata. Ya, dalam arti kerja sambil wisata ini kita bekerja, membantu, memberikan donasi kepada warga-warga yang membutuhkan dan masuk ke pelosok-pelosok desa sambil berwisata, itu namanya. Ya, jadi kita sambil membantu, sambil desa yang mana belum pernah kita jalani akhirnya bisa kita jalani karena COVID-19 ini. Tapi saya mau jangan karena ada musibah ini, banyak sekarang Kabupaten Papak Barat bahwasanya lihat satu karena COVID, kan gitu deh Pak. Ya, karena COVID ini kita dapat bantuan. Ya, karena COVID ini yang biasanya kita tidak pernah diperhatikan pemerintah jadi perhatian pemerintah. Ya, jadi menurut saya disitulah peranan pemuda ini agar untuk kedepannya jangan hanya karena musibah masyarakat kita terlihat oleh pemerintah. Ya, jadi kami mau peran pemuda ini sangat penting agar pemerintah tidak hanya musibah. Jadi semua kalangan semua kalangan di Papak Barat ini rata semua. Ya, rata semua di mata pemerintah kita. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan lagi di diskusi panel selanjutnya. Ya, terima kasih. Jawaban Takrina. Sesi kedua yaitu sesi diskusi tanya jawab. Pertanyaannya langsung ke Pak Henry Limbong, barangkali pertanyaannya lebih kuat. Bagaimana Bapak melihat kondisi saat ini? Seperti apa pemuda kita saat ini? Apakah siap atau tidak? Kalau tidak siap, apa yang perlu dilakukan secara konkret? Secara konkret apa yang perlu dipersiapkan? Tadi Bapak sebutkan ada kalimat fokus, bosan fokus. Kondisi fokus ini sebenarnya sudah melekat sejak dulu. Kehadiran Kabupaten Papak Barat sebenarnya salah satu langkah yang kita syukuri. Akan tetapi ternyata sekian tahun Papak Barat itu berdiri belum konkret. Saya melihatnya belum konkret. Bagaimana Pak Limbong melihat kondisi saat ini? Secara konkret apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan kaum muda dan apa yang mestinya dilakukan oleh pemerintah? Terima kasih. Kalau pertanyaannya meminta konkret, seperti jamu itu pasti komplit dan harganya pasti selangit. Jadi mungkin untuk menjawab konkretnya ini mungkin butuh waktu mungkin 1 jam atau 3 jam ke depan. Oke, kita mulai. Jadi kondisi per saat ini, kenapa saya akan menggagas generasi-generasi Bosan Pogos? Itu adalah di beberapa tahun lalu ketika saya memutuskan untuk harus keluar negeri. Nah, kenapa harus luar negeri? Karena saya tahu dengan tetangga sebelah saja, misalnya Karo, Dairi, bahkan Simalungun, kita sudah jauh tertinggal. Nah, logikanya gini, kalau saya belajar ke Tanah Karo, belajar pertanian contohnya, misalnya, jika setengah dari ilmu pertanian Karo saya dapat, itu artinya posisi kita masih jauh di belakang mereka. Kenapa tidak kita pergi keluar? 0,1 saja ilmu pertanian yang kita dapat di luar, mungkin kita udah mulai mensejajarkan diri dengan kabupaten tetangga tadi. Terus selanjutnya, jika ditanya mengenai apa sih yang harus dilakukan oleh anak muda, pertama, persiapan diri tadi seperti yang saya bahas di awal. Bagaimana kita mempersiapkan diri dulu? Saya terlahir dan besar di Papak Barat. Dari SMP saya sudah bercita-cita jadi petani. Petani. Dulu di zaman-zaman itu, seingat saya dulu kalau SMK itu favoritnya komputer. Jadi saya memberanikan diri sekolah di Simalungun sana dengan ilmu pertanian. Karena kenapa? Saya tahu pertanian yang akan mengubah hidup saya, keluarga, dan orang-orang di sekeliling saya. Kita bisa saja misalnya, saya mungkin dulu tidak boro-boro amat lah.
mungkin kalau ngambil jurusan yang lain pun masih bisa. Nah, konkretnya tadi Pak Saud mengatakan seperti itu. Jadi kita akan mengarahkan dia lebih ke bimbingan-bimbingan teknis untuk memperoleh skill, pelatihan, kursus. Nah, Papak Barat saya rasa dengan kekuatan desa seperti sekarang, desa itu kan sekarang sangat kaya, sangat kuat, punya semuanya. Mendatangkan ahli, membayar konsultan bisa. Jadi saya rasa tidak ada alasan, jangan terpaku pada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten. Desa itu sangat kuat kok. Nah, yuk sekarang orang di desa mulai mempersiapkan. Jangankan praktisi pertanian seperti saya. Orang desa juga sekarang bisa bahkan memanggil ahli-ahli. Saya rasa itu persiapan, dan persiapannya harus spesifik. Ya, Oke. Menurut Bapak, bagaimana kira-kira loncatan-loncatan belajar dan persiapan generasi yang tadi disampaikan oleh Bapak Henry Limbong? Atau adakah formulasi atau rumus khusus dalam mempersiapkan kaula muda dalam mempersiapkan diri dalam menghadapi new normal? Oke, terima kasih kepada moderator. Nah, kalau kita melihat seperti apa yang dibilang Pak Henry tadi, tentunya di situ untuk mempersiapkan generasi ke generasi ke depan, tentunya sudah disampaikan tadi oleh Pak Henry, ada persiapan mental, persiapan ilmu pengetahuan, ya, dan berani mengambil sikap. Artinya begini, kalau saya melihat saat ini pemuda ada potensi-potensi yang belum bisa dia pakai untuk dirinya sendiri. Potensi itu baru dia bisa sampaikan, nanti bisa dia lakukan ketika dilihatnya banyak contoh seperti yang dibilang Pak Henry tadi, banyak di sekelilingnya yang udah sukses, baru dia ikut-ikutan di situ. Nah, itulah salah satu kelemahan kita pemuda saat ini. Artinya, ketika kita ingin maju pun ke depan, maka yang harus kita lakukan itu adalah persiapan diri, siap untuk melakukan hal-hal terobosan yang baru. Contohnya dengan era new normal menuju new normal ini, dengan berbagai aspek seperti berkehidupan yang udah berbeda, mulai daripada perbelanjaan online, belajar online, dan lain sebagainya. Tentunya di situ ketika kita pun mempersiapkan generasi, ya tentunya pada diri kita dulu sendiri. Seperti dibilang Pak Henry tadi, kalau dia cuma fokus ke komputer atau kimia mungkin berpuluh-puluh tahun, kan gitu, baru bisa bermanfaat di Papua Barat. Tapi dengan potensi Papua Barat sekarang ini yang memang pertaniannya mulai meningkat, maka ya apa salahnya kalangan pemuda di Papua Barat ini berani mengambil sikap, ya kan, dengan sikap bosan pogos, Pak, ya, bosan pogos, ya kan, bosan pogos, siap menjadi petani berdasi, bukan petani yang pakai dasi pergi ke ladang, bukan, tapi petani berdasi, petani sukses. Nah, itu saja menurut saya yang memang harus kita lakukan. Satu adalah pembenahan diri, siap untuk menerima apa adanya, dan intelektual kita juga harus ikut serta dalam hal itu. Sekian, moderator. Oke, terima kasih kepada Bapak Paulus Gulo untuk pemaparannya. Kemudian saya ingin bertanya kepada Bapak Pesalmen Padang. Bapak sendiri bagaimana kira-kira memposisikan diri dan dalam organisasi GPM dalam mengelola potensi seperti yang disampaikan Pak Paulus? Selanjutnya, apa yang disebut Pak Henry soal begitu luasnya peluang dan ruang belajar bagi kita untuk menaklukkan kondisi new normal yang hingga saat ini belum terbaca? Caranya bagaimana supaya kita memposisikan, bagaimana mengenali kita diri sebagai pemuda yang akan kita bisa memposisikan nanti untuk kemajuan daripada daerah kita. Jadi kalau dikatakan pemuda di Papua Barat itu adalah kita tidak bisa mengatakan kalau pemuda di Papua Barat itu ya semuanya menjadi petani. Ya ada juga orang-orang yang memiliki kreativitas, ada juga orang-orang pemuda-pemuda yang memiliki sisi yang harus dikembangkan dari dirinya. Saya pernah mendengar perkataan daripada seseorang, saya nggak tahu kenapa tangan saya, katanya, malah bahasa Pak anak orang pertama ku tangan ken step kusuan marangkade oh danung jadi. Berarti kita tidak bisa memposisikan diri kita sebagai seorang petani.
ya kita cari alternatif lain. Bagaimana kita bisa, gitu. Jadi menurut saya yang memposisikan diri ya kenali diri kita sendiri dulu. Ya di mana potensi kita ya di situ kita tingkatkan. Pemuda harus mencapai lini-lini. Pemuda harus memiliki kreativitas. Pemuda harus memiliki keunggulan yang harus diunggulkan selain daripada hal-hal yang lain. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Kembali ke Pak Henry, bagaimana kira-kira tanggapan Bapak dengan apa yang disampaikan Pak Pesalmen? Dan kemudian, bagaimana menurut Pak Henry cikal bakal yang munculnya petani muda dan pengusaha-pengusaha muda untuk bangkit di kondisi jepitan pandemi ini? Di awal saya sudah mengatakan persiapan anak muda itu ada mental, mindset, kemauan, spesifik. Spesifik ini itulah yang tadi. Jadi misalnya saya juga tidak berkeinginan semua orang di Papua Barat jadi petani. Tapi yang selanjutnya adalah bagaimana saya rasa kalau dunia pertanian ini adalah meski dipandang lemah, tapi kenyataannya dia kuat. Kita terkini di masa pandemi, orang-orang pertanian itu pun saya lihat malah berkembang. Sebelum ada pandemi, kalau seseorang menanyakan peluang kepada saya melihat potensi dulu. Nah, ketika pandemi, kita kan udah terbatas nih. Ternyata dari keterbatasan saja pun ada peluang. Kalau kilas balik saya belajar di Israel, mereka tidak potensi. Siapa sih yang berpotensi gurun kok ditanamin kan gitu. Nah, mereka melihat peluang apa? Ketika musim dingin di Eropa, terus di Amerika, Israel itu Timur Tengah masih bisa menanam. Jadi ketika musim salju pun di Amerika, mereka masih bisa menanam. Jadi hasil-hasil mereka lempar ke Amerika, ke Eropa. Nah, di situ kata kuncinya adalah peluang itu di keterbatasan manapun ada. Anak muda Papua Barat, saya memang harus bicara spesifik Papua Barat karena saya di sini. Harus melihat juga peluang-peluang ini. Tanpa ada pandemi, kita sudah banyak peluang. Sesudah pun ada pandemi, peluang masih ada. Jadi yuk ambil peluang. Saya rasa gitu. Terima kasih. Pak Rudi, dari Pramuka sendiri, apakah sudah punya agenda tersendiri kepada anak-anak Pramuka terkait kesiapan kaula muda dalam menghadapi new normal? Jadi kami di Pramuka ini membuat suatu program untuk kedepannya, dan target kami memang ke pendidikan, yaitu para kaum muda kita, ya, para generasi muda kita. Kenapa kita tujuan ke pendidikan? Bahwasanya kaum muda kita sekarang ini yang kita bilang terlalu sepele, saya bilang, untuk menghadapi pandemi ini, ya. Walaupun kita tahu di COVID-19 ini, di virus ini, yang paling rentan adalah kepada orang tua. Program kami ke depan yaitu mensosialisasikan new normal ini ke sekolah-sekolah yang berada di Kabupaten Papua Barat. Bahkan sampai kalau waktu kita diberikan, kita akan sampai ke Kecamatan Pagindar. Kalau saya sih, menurut saya untuk partua-partua nami ya, di bidang pertanian, seperti Bung Hendri yang sudah di sini, yang sudah dapat ilmu dari Israel, kepada partua-partua nami, tetap komunikasi dengan Pak Hendri ya. Semoga yang apa yang dapat pelajaran Pak Hendri dari luar sana akan diberikan kepada kita semua dengan rata. Ya, saya rasa seperti itu ya. Terima kasih. Sesi ketiga yaitu dengan sesi closing kepada narasumber kita memberikan waktu untuk mengclosing selama 5 menit, dimulai dari Bapak Rudi Ginting. Dari saya statementnya hanya jangan sampai kita berpikir tertutup, ya. Jangan takut, tapi jangan menganggap remeh. Tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih. Juah Bantakrina. Dari saya pertama, duniamu serba susah, serba mudah, jiwamu semakin lemah, dan hidupmu jangan sampai menuju susah. Menuju new normal itu artinya ada peradaban baru bagi manusia dan juga pemuda. Gengsi saatnya dikubur.
Prestasi saatnya dikejar. Peluang sudah mengejarmu. Jangan sampai menjadi manusia yang tergilas peluang. Suatu kebodohan besar jika bagi diri sendiri saja Anda tidak bermanfaat. Papua Barat dan bahkan Indonesia akan bisa nduma atau sejahtera hanya dengan pemuda-pemuda yang lahir sebagai generasi bosan pogos. Pogos bukan hanya tentang uang, tetapi kita harus bosan menjadi pogos ilmu, pogos pengalaman, pogos pengetahuan, pogos sikap. Ayo mari menjadi generasi-generasi yang bosan pogos menuju Papua Barat yang nduma. Lihat sate, jua. Pemuda saat ini sudah diambang batas kemakmuran. Artinya, segala sesuatu peradaban baru ada di tangan pemuda. Segala tatanan baru sudah ada di tangan pemuda. Tinggal bagaimana pemuda itu sendiri memaknai, mengejar daripada kesempatan itu sendiri, supaya tercipta tatanan masyarakat yang lebih nasionalis dan lebih humanis ke depannya. Terima kasih. Pemuda adalah inovasi baru. Beri saya 1000 orang tua, niscaya akan saya pindahkan Gunung Semeru. Beri saya 10 pemuda, niscaya akan saya guncang dunia. Jadilah pemuda yang revolusioner, militan, yang mengerti, yang paham akan kondisi dan situasi masyarakat pada saat ini. Jadilah pemuda yang merdeka, pemuda yang marhaen, pemuda yang marhainis, yang memiliki ideologi yang bisa membanggakan dan memajukan Kabupaten Papua Barat. Terima kasih. Juan. Oke, terima kasih kepada para narasumber. Di sini saya akan menarik kesimpulan tentang tema yang kita angkat pada hari ini, yaitu peranan pemuda dalam menghadapi new normal pasca COVID-19 terkhususnya di daerah Papua Barat. Di sini pemuda juga harus memiliki inovasi baru untuk tatanan kehidupan dalam bidang pertanian, karena Papua Barat adalah daerah pertanian. Pemuda memiliki potensi yang hanya ruang untuk meningkatkan potensi itu juga harus kita bantu. Pemuda memiliki peran aktif dalam menjalankan new normal sehingga bisa bermanfaat bagi semua orang hingga terciptanya tatanan masyarakat yang bisa menerima dan berteman dengan COVID-19. Di sini juga pemuda jangan berpikir tertutup, bisa khawatir tapi tetap menjalankan protokol kesehatan. Papua Barat akan sejahtera jika pemuda memiliki kesadaran tersendiri dan ingin maju. Demikian untuk closing hari ini. Terima kasih. Oke, demikian acara diskusi kopi bareng pada hari ini. Nantikan acara kita selanjutnya. Selamat sore bagi kita semuanya. Juan Bantakarina. Juan.